Anies, Prabowo, dan Ganjar bersaing ketat pada pemilih yang tak menggunakan medsos. Jadi dalam dua survei sebelumnya maupun di survei tahun 2021, Pak Prabowo masih di atas, paling tinggi. Namun di survei September kemarin, Pak Ganjar mulai melampaui Pak Prabowo. Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah kalau kita lihat dari basis, makanya ini juga menguatkan semacam analisa yang rasional ya, mengapa kemudian PDIP sulit untuk mengabaikan Pak Ganjar sebagai salah satu capres yang paling berpeluang atau paling berpotensi dukung oleh partai, karena basis konstituen PDIP saat ini itu hampir 60% itu mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden. Kita lihat dari sisi basis partai ya, dari kalau kemungkinan koalisi dua partai ini, PDIP dan Golkar ya. PDIP adalah partai yang memang secara historis cukup kuat di daerah Jawa ya. Sementara Golkar adalah partai yang secara historis memang kuat di luar Jawa, terutama Pulau Sumatera dan wilayah timur ya. Sehingga kalau kita lihat di antara breakdown data ya, Pak Ganjar dan Pak Erlangga memang kekuatannya hampir merata di semua wilayah. Wilayah Jawa memang di sini basisnya PDIP, Pak Ganjar. Kami melakukan survei sebenarnya total 5.000 responden seluruh Pulau Jawa. Di setiap provinsi masing-masing 1.000 responden. Dari data kami temukan, temuannya memang capresnya yang unggul di 5 provinsi kunci ini di Pulau Jawa ini sangat besar sekali ya. Sebelum saya bicara hasilnya, karena pemilih Jawa, kenapa saya setuju dari Jawa adalah kunci atau Jawa penentu kemenangan, karena pemilih Indonesia itu hampir 60% ada di Pulau Jawa. Kita bandingkan saja misalnya Jawa Barat itu pemilihnya 17%, Jawa Tengah 16%, Jawa Timur 16%. Itu di 3 provinsi itu juga sudah 50-an%, ditambah Banten DKI hampir 60%. Ini saya kira siapapun calon presiden atau partai apapun yang bisa menguasai Jawa, dia berpotensi akan memenangkan pertarungan di Pilpres maupun di Pileg. Nah, temuan survei kami di 1.000 responden di setiap provinsi, total berarti sekitar 5.000 dengan survei mandiri masing-masing, memang Anies cenderung menguasai wilayah barat di Pulau Jawa, yaitu unggul di Jakarta dan Banten itu cukup tinggi. Hampir separuhnya pemilih Jakarta, pemilih Banten itu adalah kekuatan atau basisnya Anies Baswedan. Sementara Jawa Barat betul masih Anies unggul tapi tidak begitu dominan karena diikuti dengan Prabowo 30%. Sementara wilayah tengah dan timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu menjadi basis Ganjar. Terutama di Jawa Tengah Ganjar sangat kuat sekali di angka 71,4%. Sementara Jawa Timur unggul tetapi tidak begitu kuat ya, tidak terlalu kokoh di angka 36%. Artinya dari 3 calon ini bisa disimpulkan yang cukup kuat, yang punya elektabilitas stabil melampaui 2 digit di atas 10% hanya 3 orang ini, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Memang Prabowo tidak ada yang unggul paling tinggi di antara 5 provinsi ini. Tapi Anies unggul di 3 provinsi, Jakarta, Banten, Jawa Barat. Kalau Ganjar, Jawa Tengah, dan Timur. Nah, cara baca begini temuannya. Jakarta dan Banten itu dominan Anies, Jawa Tengah itu dominan Ganjar, sama kuatnya. Kenapa? Karena Jawa Tengah itu kan pemilihnya 16%, DKI Jakarta dan Banten digabungkan sekitar 8-9%. Nah, 2 Jawa yang daerah pertarungan Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, Jawa Barat itu Anies unggul 36%, Jawa Timur juga Ganjar unggulnya di angka 36%. Artinya itu masih kompetitif di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu temuan untuk capresnya. Ya, ini menunjukkan dalam data kita ini calon presiden kita maupun wakil presiden itu, kalau kita bicara tentang capture in zoom presiden kan ada Pak Anies, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo. Nah, kalau capture Meskipun belum ada figur yang memantapkan langkahnya ke pemilihan presiden 2024, tim sukses dan relawan masing-masing sudah memanaskan mesin politiknya. Kampanye gencar dilakukan mulai dari billboard, baliho, internet, hingga sosial media. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, mengatakan dari beberapa figur potensial masing-masing menonjol pada media kampanye berbeda. Figur dimaksud Saiful Mujani diantaranya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Saiful menjelaskan atribut sosialisasi seperti billboard, baliho, dan spanduk Anies Baswedan cukup masif muncul di berbagai kota di Indonesia, sementara atribut Prabowo Subianto tidak banyak terlihat, apalagi Ganjar. Menurutnya hal itu tidak terlepas karena Anies yang telah dideklarasikan oleh beberapa partai, salah satunya Nasdem.
Nasdem, kata Saiful, sejak awal mensosialisasikan Anies, sementara itu Ganjar lebih unggul daripada Anies di internet dan media sosial. Hal itu tercermin dari survei SMRC pada Desember 2022. Survei itu menunjukkan ada 70% warga yang pernah menggunakan internet, sementara pengguna media sosial sebanyak 64,7%, walaupun Ganjar belum dideklarasikan sebagai calon presiden. Namun diskusi publik di media massa dan media sosial mengenai Ganjar sebagai calon presiden kuat. Bila Saiful dikutip fajar.co.id dari keterangan resmi Kamis 2 Maret 2023. Saiful merinci dari pernah menggunakan internet 38% memilih Ganjar, 29% Anies, dan 25% Prabowo, ada 8% yang belum jawab. Sebaliknya yang menyatakan tidak pernah menggunakan internet 28,4%, dukungan tersebut cenderung pada Prabowo 29%. Anies 26% dan Ganjar 25%, ada 20% yang tidak menjawab. Sementara dari 64,7 pengguna media sosial, 38% memilih Ganjar, Anies 29% dan Prabowo 25%. Masih ada 8% yang belum menyatakan pilihan. Sebaliknya, orang yang tidak pernah menggunakan media sosial lebih kuat memilih Prabowo 28%, Anies 27%, dan Ganjar 25%. 20% tidak menjawab. Data ini menurut Saiful menunjukkan bahwa intensitas asosiasi antara internet dan media sosial dengan Ganjar lebih kuat dibanding Anies dan Prabowo. Lebih jauh, Saiful bilang dukungan publik pada Ganjar yang lebih tinggi dari yang lain karena terasosiasi kuat dengan media sosial. Pengetahuan publik pada Ganjar lebih banyak melalui media sosial. Meski Ganjar tidak memasang billboard, tidak melakukan kunjungan ke berbagai daerah dan disambut massa yang besar, namun pilihan publik tetap besar. Ini menunjukkan, lanjut Saiful, bahwa yang paling banyak membantu Ganjar sejauh ini adalah media sosial.